Oke, sudah ngerekam ini kayaknya. Oke, jadi pertama saya nyalakan SAM-nya dulu ya. Oh, ini project lain ini. Jadi tahun kemarin ini bukan ya. Jadi saya di sini membuat virtual host. Jadi pada prakteknya, pada realnya server satu memiliki IP yang berbeda-beda. Ini IP-nya beda semua. Kalau pada dunia nyata. Cuman pada praktek ini untuk simulasinya sementara kita pakai IP yang sama, yaitu localhost. Tujuannya untuk mensimulasikan perpindahan dari server satu ke server lain menggunakan load balancer sederhana seperti ini. Nah, di sini saya pakai 8 buah server-serveran yang sama-sama ke arah lokal. Tentu saja pada prakteknya ini adalah server yang berbeda-beda semuanya. Nah, simulasi pertama, jadi ada beberapa simulasi ya. Simulasi perpindahan server. Kemudian simulasi pakai database yang sama. Kemudian Kemudian selanjutnya simulasi pakai database yang berbeda. Tentu saja dalam satu server. Pada real kenyataan itu multi web server, multi database server, multi CDN, dan banyak banget itu. Ada JavaScript server, ada ini macam-macam servernya. Ada chat sendiri, chat server sendiri. Jadi semuanya dibagi beban semuanya gitu, banyak banget. Sama seperti ini di meet.google.com ini, tidak mungkin dia pakai satu server saja. Nah, ini pasti ada kode-kode yang akan mengarahkan ini nanti akan dieksekusi di server yang mana. Karena itu dia pakai JavaScript. Kenapa kok pakai JavaScript? Karena di sini dia bisa berpikir sendiri. JavaScript itu berada di sisi klien, tidak membebani server. Nah, untuk itu pada realnya nanti Anda akan pakai JavaScript seperti ini untuk membedakan, maksudnya untuk mengarahkan user nanti dia akan membuka server yang mana, baik itu server web, server file, server database, dan semuanya. Nah, kita akan praktek membagi beban itu. Nah, di tahapan awal kita sementara menggunakan PHP dulu ya. Nah, ini karena dia virtual host ya harus pakai super admin ya. Ini harus pakai aksesnya administrator. Saya ingin nanya kepada tim di sini, Mas Anang ini bisa pakai JavaScript nggak? Pernah coding JavaScript? Belum pernah sih. Kan prakteknya kemarin cuma itu pakai JI sama kalau yang dari saya sendiri itu Laravel itu. Laravel ya. Kalau Arya apalagi pernah pakai JavaScript nggak coding? Pernah Pak. Halo? Semester awal pernah Pak. Semester awal pernah. Pernah tahu kode untuk membagi beban server nggak?
Belum Pak, belum pernah. Belum pernah ya. Kalau PHP pernah? Pernah coding PHP? PHP natif deh Pak. Ya, natif. Pernah Pak. Oke, agar semuanya bisa paham, kita sementara pakai PHP dulu aja. Jadi ini host filenya ini ya, C Windows 32. Kemudian virtual hostnya saya pakai sesuai dengan ini, disamakannya. Ada ini load balancer, ada server 1, ada server 2, server 3, server 4, server 5, 6, 7, 8. Di sini saya pakai frameworknya JBoss agar bukan framework sih, SAM XAMPP yang dimiliki JBoss, karena kebetulan project saya di situ juga soalnya. PHP-nya masih versi 5, tapi nggak masalah, kalian bisa pakai versi yang lain. Isi indeksnya ini untuk cloud.com, kemudian yang ini untuk server 1 ya. Kemudian ini server 2. Ini server 2 ya, lokasinya lihat, htdoc server 2. Kemudian ini adalah load balancer. Nah, di load balancer ini saya kasih pilihan server 1, server 2, server 3, server 4, 5, 6, 7 sampai 8. Kemudian saya menggunakan metode acak untuk membagi beban dari masing-masing ini secara acak. Kemudian URL-nya pilihan dan acak. Kemudian di sini iframe, URL-nya apa, lokasi server apa. Jadi URL-nya mengambil pilihan dari acak ini. Sampai di sini, saya perbesar dikit. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya. Mengenai cara kerja dia. Jadi ada pilihan server ini. Server ini adalah mengambil dari virtual host dan host di sini. Kemudian, kemudian ada angka acak yang mengacak tentu saja. Kemudian kita pakai iframe. iframe itu apa? Coba fungsinya apa sih Arya? iframe tahu nggak apa iframe? Iframe itu salah untuk menampilkan konten PHP di JavaScript Pak. Ya, betul sekali. Bukan hanya JavaScript. Gak hanya Java, jadi satu utuh semuanya bisa. Nah, setelah itu, karena ini sudah acak ya, jadi seolah-olah kita punya 8 server. Satu server load balancer, 8 server web. Ini server 3, misalkan tak kasih server 3 on gitu ya. Kemudian server 4, kemudian server 5, ini kita anggap on juga wes. Oh, on. Ini server 4, server 5, server 6, kemudian server 7, kemudian server 8. Ini saya asumsinya saya kasih on semuanya dulu. Kalau ini sudah bukan ya, ini juga sudah bukan. Oke, jadi dari sini kita buka, yang kita buka adalah servernya load balancer. Ini loadbalancer.cloud.com. Oke, kita buka tab baru, loadbalancer.cloud.com. Nah, di load balance ini load balance, jadi
saya kasih kata-kata load balance itu di bagian ini, load balance, untuk menunjukkan bahwa kita tuh ada di server load balance. Misalkan saya kasih BR ya, biar bisa ke bawah. Nah ini kita sedang membuka server 5, konten dari server 5. Kemudian kita buka lagi, hit lagi, kita buka server 4. Nah seperti itu, kurang lebih seperti itu cara kerja load balancer. Jadi yang versi acak ya, tapi kita kan ada beberapa algoritma untuk load balancer tadi. Ini yang statik ya, load balance algorithm. Kita masih pakai round robin ya. Oke, jangan yang iklan. Jadi ini kurang lebih kita masih pakai round robin, yaitu secara acak. Paling simple ya, for simple load balancing. Ini bisa pakai nging. Cuma nanti ruwet nanti sih. Jadi saya lebih suka yang kayak gini, jadi kita bisa atur secara pas. Nah, what is round robin load balancing? Ini kita belum ngomong yang ini masih yang simple sih. What is the load balancer sticky session versus round robin load balancing? Ini masih belum. Kita masih ke misalkan ini server A bisa menghandle 15 request per second. Kemudian server B dapat mengambil 10 request per second. Server C bisa menghandle 5 request per second on average. Maka bagaimana caranya agar kita bisa misalkan ada 15 tambah 10 tambah 5 itu 30 ya. Misalkan kita kasih kasus seperti ini. Maka bagaimana prakteknya untuk load balancer? Nah, ini posisi awal seperti ini. Ada kasus. Nah, kasusnya seperti ini. Oh, sorry. Ini bukan di sini harusnya, tapi di sini. Ya, maunya ini saya copy. Oke, server A bisa 15 request per second, kemudian server B bisa 10 request per second, server C bisa 5 request per second. Maka gimana caranya mengakali agar dia bisa rata gitu ya. Rata itu maksudnya bebannya, menyesuaikan dengan bebannya. Mana tadi notatnya? Nah ini. Coba Arya, kira-kira gimana caranya? Apa yang harus saya lakukan agar kalau ada 30 permintaan, gimana caranya agar jika ada 30 permintaan, 15 masuk ke server 1, 10 masuk ke server 2, dan 5 masuk ke server 3. Itu kira-kira gimana caranya, konsepnya dulu. Gimana Arya? Mikir dikit ya. Ada ide nggak? Atau Anang, nggak apa-apa. Soal ini ngomong aja sih.
Gimana caranya agar jika ada 30 permintaan, 15 permintaan masuk ke server 1, 10 permintaan masuk ke server 2, dan 5 permintaan masuk ke server 3. Jawabannya banyak sekali nih. Dibagi secara rata itu nggak bisa. Gimana? Dibagi secara rata. Bagaimana cara membaginya? Iya. Apa yang akan saya rubah? Apakah acak ini atau URL-nya atau bagaimana? Berarti di sini hanya ada 3 server ya, 3 server aja. Oh ya, ini tak simpan dulu sebagai backup saya. Ini awal. Berarti kita cuma punya 3 server nih. Terus ini diapakan agar 15 permintaan masuk ke server 1, 10 masuk ke server 2, 5 masuk ke server 3. Mungkin pakai ini Pak, sistem antrian. Pertama dibagi rata dulu sampai penuh semua servernya. Terus apabila ada salah satu server yang kosong, langsung diisi dengan antrian yang terakhir Pak. Berarti gimana? Jadi apakah server A dipenuhi dulu, baru ke server B dipenuhin, baru ke server C gitu, atau gimana? Secara bergantian Pak, ABC, ABC, ABC. Terus pas waktu penuh itu A-nya diisi dulu, sisanya 5. Gimana ya? Berarti server menyimpan data apa? Data beban gitu kan? Iya Pak. Data beban, kapasitas, yang sudah terisi berapa saja gitu ya? Betul nggak? Gini, gimana? Kalau sudah terisi penuh, arahkan ke yang lain. Apakah seperti itu? Iya Pak. Oke, kita coba bagaimana praktek teknisnya. Karena kalau hanya teori itu agak ketonnya gampang Pak, cuman belokkan. Tapi realnya gimana ya? Ruwet nggak kira-kira? Oke, maka kita harus mensimulasikan server mana yang harus active connection ya. Active connectionnya berapa? Active connectionnya berapa? Kalau sudah penuh, maka harus diarahkan ke server lain pakai redirect. Jadi kita kodenya kan di sini kan? Oh sorry, di server ini server 3. Kita yang buka itu server berapa nih? 1, 2, 3 saja. Server 3, ini server 5 saya close. Server 6 saya close, server 3, server 7 saya close, server 8 saya close. Saya butuh server 3, server 2, dan server 1. Nah, kita perlu tahu bagaimana caranya untuk mengetahui active connection. Bisa nggak di Apache atau di PHP? PHP get active connections. Kita lihat akses active session in PHP. Apakah gampang? Kita lihat aja. Time session life change. Ini
agak susah ya. Paling gampang itu session itu kita simpan di apa? Di database ya. Nah, salah satu yang sudah ada sessionnya itu adalah kode igniter. Oke, maka sementara kita coba di sini kita menggunakan kode igniter untuk mengatur sesinya. Maka kita perlu, karena ini satu sesi ini server 1 punya sesi, server 2 punya sesi, server 3 punya sesi, maka sesinya akan disimpan di file yang berbeda-beda. Atau paling gampang kita simpan, kita buat kode untuk pertama masukkan sesi gini. Pertama masukkan sesi berupa angka acak. Yang kedua, simpan ke database. Yang sama apa yang beda? Gimana Arya? Ini nanya sesinya saya simpan di database yang sama atau database yang berbeda? Database yang sama, Pak. Database yang sama dulu ya. Saya simpan ini di server load balancer atau di server cloudnya. Ini kan cloudnya, server cloud, atau saya simpan di load balancer. Beban tadi. Gimana? Bedanya apa, Pak, kalau di cloud sama di load balancer tadi? Bedanya adalah ini kan cloud load balancer itu yang dibuka pertama kali oleh user. Setelah load balancer ini selesai dibuka, dia akan mengarahkan kepada server 1, server 2, kemudian server 3. Kalau data disimpan di server 1, maka data akan tersedia di server 1 saja. Server 2, data akan tersedia di server 2 saja. Kemudian server 3 ada di server 3 saja kalau datanya hanya disimpan di situ. Jadi isinya nanti seperti ini. Server 1 bebannya apa saja? Oh, misalkan sesi 1 misalkan. Sesi 1 ini kan acak ya. Misalkan seperti ini. Kemungkinan, yang menentukan server 1, server 2, server 3 itu ada di mana? Apakah di load balancer atau di server node-nya, server cloud-nya? Kira-kira di mana? Bingung? Masih bingung? Nah, jadi gini. Nah, data beban server 1 ada berapa, server 2 ada berapa, server 2 ada berapa, itu harus ada di load balancer. Kenapa? Karena dia butuh data itu. Load balancer akan menentukan, oh server 1 sudah bebannya sekian, server 2 sudah bebannya sekian, server 3 juga bebannya sudah sekian. Misalkan di sini tak kasih beban agak berat, oh jangan sih. Takutnya zoomnya keganggu ya. Ini aja. Di load balancer saya akan tandai begitu URL di pilihan acak di sini langsung di load, maka saya akan
saya akan tambahkan beban menulis, maksudnya ya, menulis. Insert into, misalkan tabelnya adalah beban, servernya adalah, karena servernya acak ya, acak seperti ini. Angka acak ini adalah server yang dipakai, ini ya, ini server yang dipakai. Kemudian bebannya adalah 1. Jadi begitu ada server 1 dibuka 1, maka dikasih beban 1. Begitu buka lagi 2, begitu buka lagi 3, dan seterusnya. Nah, kita harus pakai MySQL ini untuk menyimpan data ini, beban acak sama 1 ini. Dari sini kita akan tahu server 1 berapa bebannya, server 2 berapa bebannya di tabel beban. Kita praktek aja langsung. Kita buka di sini misalkan beban. Oh, load balancer. Kita bikin tabel beban. Kolom name-nya ID, beban, server ya, beban, itu sesi. Ya gini aja guys. Beban itu misalkan ini sesinya aja ya, sesi. Servernya integer, sesinya adalah varchar. Untuk mengetahui bebannya nanti kita bisa count. Varcharnya 255. Dah. Nah, jadi di sini kita harus sharing database-nya sama. Sudah. Ini. Nah, di sini kita butuh connect MySQL. Connect dulu MySQL-nya. MySQL connect PHP 5.6. Dah. Oh, saya butuh query insert ya. Nah, connected ini mana yang insert ya? Oh, gini aja di waitlist aja biar lebih lengkap. Waitlist school PHP insert into MySQL. Nah, ini lumayan lah. Tapi agak lambat ya. Ditunggu sebentar. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kita koneksikan. Ini untuk memasukkan beban kepada server. Untuk menyimpan sih, lebih tepatnya menyimpan, nyatet kalau sudah ada beban di server. Localhost, username-nya root, passwordnya kebersamaan, GDP name-nya adalah load balancer. Benar ya, load balancer. Apapun tabelnya adalah beban. Oke, insert itu beban.
kolomnya adalah, oh ya, ini untuk ID, ini kita bikin auto increment agar kalau ada data masuk kita nggak usah memasukkan primary key-nya. Server apa, sesinya apa. Kemudian mungkin timestamp ya, waktu. Sudah. Ini kok nggak ada defaultnya ya. Nggak apa-apa. Oke, waktunya mungkin nanti kita kasih lah, nggak apa-apa. Penting sudah ada kolom-kolomnya dulu. Kalau sudah ada kolom-kolom, enak wes. Kita akan memasukkan data tadi ke dalam situ. Berarti insert into beban, ininya adalah server sama sesi. Namanya tidak usah. Kemudian datanya adalah, servernya adalah ini, acak tadi. Kemudian sesinya adalah nama sesi. Nama sesinya kita acak juga, kita buat acak dari string atau acak dari integer. Sesi sama dengan run, sama kayak ini ya, run dari misalkan 1000 sampai 1 juta misalkan ya. Ini adalah sesinya, nama sesi. Berarti sesinya ini sementara saya pakai integer aja biar gampang ya, sama-sama acaknya. Oke, kita lihat, kita pantau datanya di sini, di open table di sini, dan kita buka browsernya. Kayaknya dia nggak auto refresh. Oke, kita buka ini di server 6. Masuk enggak nih? Masuk server 3. Server 3 ini servernya. Kemudian ada head lagi. Masuk lagi, ini masuk ke server 6. Oh, acaknya salah ini berarti. Kok sampai 6? Ini harusnya bukan 7 tapi 0 sampai 2. Salah saya. Makanya hitungnya tadi sampai 6 ya. Oke, kita ulangi. Kita hapus. Yes. Kita new record into beban acak 1. Oke. Data masuk saja wis. Ini nggak usah. Ini sudah kan tadi. Oke, saya buka sekarang 1, data masuk 2, 3, server 3, server 2, server 1. Kita lihat yang masuk ada berapa ini. Nah, ternyata bebannya benar-benar acak seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengacak tapi ada polanya, yaitu server 3 lebih banyak dari server 1. Caranya adalah seperti ini.
Jadi jumlah kemungkinan itu ditambahkan. Jadi ada banyak cara. Saya ngasih salah satu cara saja. Mana tadi load balancernya? Nah ini. Karena di sini ada 15, 10 sama 5, perbandingannya adalah 1, 2, dan 3. Betul ya? Ini saya buka sebelah kanan aja. Jadi perbandingannya adalah 1, 2, dan 3. Server 1 mendapat porsi 2, server 2 mendapat porsi server 1 jadi gini. Maka perbandingannya 3 banding 2 banding 1. Sampai sini paham nggak? Perbandingan ini untuk apa ya Pak? Nanti. Untuk membagi beban 15, 10 sama 5. Jadi kalau ini sama-sama dibagi 5, 15 bagi 5 adalah 3, 10 bagi 5 adalah 2, 5 bagi 5 adalah 1. Nah, ini kita tambahkan. 3 tambah 2 tambah 1 berapa? Sama dengan berapa? 6 Pak. 6. Maka kita asumsikan di sini kita mempunyai 6 server. Tapi nama-namanya sesuai dengan ini. Jadi server 1 ada 3, server 2 ada 2, server 1 ada 1. Jadi seperti ini. Kemudian kita mengacaknya, karena ini 6, berarti 0 sampai 5. Karena arraynya dimulai dari 0. Oke, kita lihat apakah benar hasilnya seperti itu. Ini kita hapus dulu sesinya. Hapus, kemudian kita akan mengacak sampai 30 kali. Membuka server sampai 30 kali ya. Coba saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita lihat. Nah, ini dia. Servernya tetap ada ini, apa namanya? Servernya tetap ada 6. 6 enggak sih? 0 sampai 5 acaknya. Nih. Tapi kan ada definisinya. 0 itu server 1, 2 itu server 2, dan seterusnya. Oke, kita buat tabel satu lagi namanya server. Ini ada index, integer, primary key, kemudian alamat, kemudian nomor. Nomor. Nah, ini nomornya sama integer, alamatnya juga integer. Oke, kita simpan. Yang indeks itu untuk keperluan kita update data aja. Oke, kita yes. No. Kita buka tabel server ini, kita isi dengan tabel realnya. Server nomor 1 alamatnya adalah server ke 0 itu kan server 1 ya. Lihat ini. Ini kan server 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu alamatnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, alamatnya
Ini server 1, server 1, ini server 2, server 2, ini server 3. Kalau kita query beban, kita pengen tahu server 1 berapa, server 2 berapa bebannya. Maka kita select aja. Kita query. Pertama kita ke tabel beban dulu. Beban. Select server, sesi from beban. Nah ini. Sekarang selanjutnya kita pengen tahu server ini punyaannya server keberapa. Ini kan alamatnya saja, tapi kan alamatnya ada yang sama tadi. Nah, kita left join server. Wah, ini on A titik nomor sama dengan beban itu kasih B ya, B titik server. Ini yang di server itu yang dianu adalah A titik server. Tentu saja yang di-select juga alamat. Pengen tahu alamatnya berapa. Kolom A itu server info list. Server itu B. Nah ini dia. Server 0 dan 1 itu alamatnya 1, 2 juga alamatnya 1, dan seterusnya. Nah seperti ini. Kita perlu hitung. Kita ingin hitung alamatnya. Select count alamat, group by alamat. Nah, dari query ini maka silakan ini C. Select count alamat from ini group by alamat. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Alamatnya belum muncul, alamatnya munculkan juga. Alamat akses. Nah, alamatnya 1 diakses 16 kali, alamat 2 diakses 13 kali, alamat 3 diakses 1 kali. Jadi kalau pakai algoritma pengacakan seperti ini memang tidak bisa presisi karena itu adalah angka yang acak, tapi sudah cukup mewakili 3:2:1. Ini yang kedua kebanyakan ya. Oke, sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Loh, Pak, ini belum bisa menentukan, Pak. Menentukan yang pasti. Ini berdasarkan angka acak ya. Tidak bisa menentukan sampai pasti. Pokoknya server 5 itu harus kapasitasnya sekian. Server 2 harus kapasitasnya sekian. Kira-kira apa yang harus saya tambahkan agar benar-benar ini sesuai dengan kapasitas yang saya inginkan. Kira-kira kode apa yang harus saya tambahkan di sini? Ini kan pilihannya ditentukan di sini kan? Pilihannya ditentukan di sini. Coba mikir. Apa yang harus saya lakukan? Coba Mas Alan. Ternyata masih angka acak tuh masih jebol. Harusnya apa yang saya lakukan agar dia tidak jebol kayak gitu? Berarti akan ada server yang over capacity. Server mana? Server 1 over capacity, server 2 over capacity. Server 2 kan harusnya 10 tapi diisi 13. Server 1 malah diisi
Is okay sih. Overnya cuma satu doang. Kayak 16. Nah, coba. Seperti ini Pak, mungkin setiap sesinya itu ditampung Pak, maksudnya setiap server menerima session itu dicatat. Nanti kalau catatannya melebihi batas, akan dilimpahkan ke server lain. Server ini diloncati terlebih dahulu Nah, ini sudah biar nggak. dicatat. Ini nyatanya di sini. Insert itu beban server ini sudah dicatat. Ini. Hasil catatannya. Ini hasil catatannya. Alamatnya ternyata over. Nah, gimana caranya agar tidak over? Tidak over capacity kayak gini. Ini hasil inspeksi ternyata tidak sesuai dengan ini, masih over kuota. Ini hasilnya kurang besar kayaknya. Nice. Alamat 1 16, dia over kuota 1 kali. Alamat 2 over kuota 3 kali. Alamat 3 less apa ya, kurang lah, sehingga yang mengakses server 16 server 1 dia lemot, server 2 sangat lemot, server 3 terlalu cepat. Nah gitu, kondisinya seperti itu. Ini sudah saya data di sini pakai cara ini. Sekarang apa yang harus saya taruh di sini? Diambilnya di sini pilihnya, agar over kuota ini nggak terjadi kayak gini lagi. Itu di tengah-tengah di tengah-tengah waktu ngacaknya itu dicek dulu Pak. Dicek gimana? Seumpama itu ada 3 server ya. Ada 3 3. server. Kalau setiap diacak masuk ke server 1, ke server A berarti dicatat ada kayak tabel. Ada row khusus buat ngitung tabel A ini sudah keisi 1. Jadi setiap keluar hasil acakan itu dicatat Pak. Masuk ke siapa. Terus kalau sudah penuh, Sudah ada. sudah penuh nanti waktu diacak ini tinggal 2 Pak. Jadi waktu di tengah-tengah ngeceknya Pak, bukan pas waktu terakhir. Jadi rentang acaknya itu bisa yang dinamis gitu Pak, yang nggak statis 1 sampai 3 diacak terus gitu Pak. Tapi bingung caranya gimana Pak. Kita mikir bareng ini. Nyimpennya ini sudah kesimpan di sini, query-nya ini. Select alamat count, alamat ini di ini muncul seperti ini. Mungkin kita perlu Pak namanya, menghilangkan pilihan server yang over kuota ya. Iya Pak, waktu tengah-tengah ngeacak itu kalau sudah over dihilangkan dari pilihan acak. Kita coba ya. Kita akan mengquery ini. Oh iya, kita belum ada ininya, kapasitasnya. Di sini kan beban doang, kapasitasnya belum ada. Oh di sini, di server sini ya. Di sini kayaknya perlu kita tambahkan kapasitas server. Oke, kita bikin tabel baru. Server kapasitas. Oke, ID, nama
server kapasitas alamat aja wes. Ini integer, anggap aja integer semuanya sementara biar gampang ya. Tentu saja nyimpannya nggak harus di database sih, bisa di flat file atau apapun itu, JSON boleh. Oke, di sini server kapasitas kebalik ya, kapasitas server. Nah, kita isi datanya. Server 1 kapasitasnya 15. Server 2 kapasitasnya 10. 10. Server 3 kapasitasnya 5. Tadi query-nya itu baru ini akses. Kita tambahkan kolom lagi namanya namanya kapasitas ya. Biar nggak panjang banget, ini saya akan buat view. Ini saya buat view aja. Create view beban server S ini. Error. View select content subquery in the from clause. Nah, kalau ada subquery bingung juga ya wes. Gak jadi buat view wes. Gak bisa masuk dia view-nya karena ada subquery. View select content subquery in the from clause. Gini aja, langsung di sini aja kalau gitu. Gak bisa buat view. Berarti langsung pakai ini. Langsung saya tambahkan alamat di sini. Kemudian akses, kemudian kapasitas. Di kapasitas di sini kita left join ke kapasitas server, alamat kapasitas. From ini left join alamat. Kemudian ini juga left join kapasitas server on, ya kan, kapasitas server itu K, on K titik alamat sama dengan B titik beban itu apa sih, server. Kita coba. Alamat in file list is ambiguous. Alamat itu C titik alamat. Alamat masih ambiguous. Alamat yang mana ini? Oh, ini. Alamat yang ini itu miliknya kapasitas server K. Kita lihat. Nah, ini dia. Sudah benar ya. Sangat dibuat view. Guys, so. Ya wes pakai gini.
Live join itu maksudnya gimana, Pak? Gimana? Saya agak lupa. Yang Live mana? join itu kan antar dua tabel ya, Pak ya? Iya betul. Digabung gitu. Mm-mm. Tapi kalau itu, Pak, apa live join sama reg join itu jadinya cross join apa gimana? Jadi gini, alamat itu kan ada 1, 2, 3. Saya pengen tahu aksesnya. Aksesnya berapa? Sudah beri akses berapa kali? Saya live join dengan ini. Saya tak besarin. Soalnya ini kan materi dari MADB kemarin kan. Tapi udah kalau agak lupa. Ya, cloud computing ada hubungannya sama database, Pak. Yes. Sangat, Pak. Tergantung dosennya sih, tergantung dosennya. Jadi di sini beban server. Pertama saya buat di beban dulu ya. Ini kan query yang subquery busuk di count juga agak kompleks juga query-nya. Jadi ada beban itu kan isinya ini. Beban server. Beban server itu kita buka datanya adalah ini. Server ini sesinya bebannya berapa. Kemudian saya live join dengan ini server. Live join server tujuannya apa? Saya pengen tahu alamatnya. Ini alamatnya. Karena di server tadi ada nomor 1 alamatnya 1. Ini alamatnya ini alamatnya ini. Satu sisi saya pengen tahu kapasitasnya dari 3 server tadi itu ada di tabel ini. Dari tabel yang berbeda. Maka kapasitasnya ngambil dari sini. Kapasitas itu yang ambil dari sini ya. Kapasitas itu dari K untuk kapasitas. Alamat ini ngambil dari server ini. Server itu berarti ya karena sama sih, emang kebetulan sama alamat di kapasitas dan alamat di server itu sama, jadi it's okay. Sebenarnya ngambil dari server A ini juga benar juga, seperti ini. Oh jadi hilang. Berarti benar tadi K, karena ada yang gak ada alamatnya. Nice. Masih bingung? Iya, Pak, agak bingung dikit. Ya silakan dipahami di rumah ya. Mencoba menganu lagi query itu gimana. Soalnya kan ini sifatnya praktis banget gitu, Pak. Iya, sangat praktis sekali. Kalau dipahami sekali gitu agak bingung juga. Mungkin di reply 2-3 kali. Query tingkat tinggi ini ya. Kalau udah biasa query harusnya ya bisa sih. Karena belum biasa aja. Setelah ini sebenarnya awalnya di sini dulu, ke sini dulu ya. Itu hasilnya ini. Jangan ke anu dulu. Jangan ke count dulu, sampai sini dulu. Server ini left join kapasitas, akhirnya ketemulah server 1 sesi ini alamatnya ini, kapasitas ini. Cuman ada server yang tidak punya alamat. Oh ini. Yang kemarin yang tadi sebelumnya mungkin ya. Server 04 sama 5. Saya cek ya. Jangan-jangan itu nggak punya alamat lagi. Oh iya benar. Alamatnya kan hanya ada 1, 2, 3 alamatnya itu.
1, 2, 3. Kalau nomornya 0 sampai 5. Oke. Sampai di sini ini diginikan, kemudian baru di grup count alamat yang. Nah, ini. Server 0 itu harusnya server 0 itu alamatnya berapa? Ini ada yang salah query-nya ini. Oke. Server 0 itu alamatnya 1. Ya ini salah ini. Server 0 itu alamatnya 1. Jadi ini ada yang salah query-nya. Nah, coba benerin. Pak, saya juga paham kok disuruh benerin, bingung. Nah, ini. Server 0 alamatnya mana? Nah, alamat ini mengambil dari K titik alamat. K itu kapasitas server. Oh, harusnya bukan ya. Join server A, server itu A on A dot nomor yang server itu kan di beban itu B. Server ini tabel server kolom B itu server sama dengan kolomnya server titik nomor. Server itu A titik nomor, benar. Cuman yang ditampilkan alamatnya milik dari server B. Kolom server itu A. Berarti ini harusnya A dot alamat. Kita lihat benar nggak? Tuh kan, bener kan? Alamatnya sudah benar. Udah bener nih alamatnya ini. Sekarang kapasitasnya yang salah. Kenapa? Kapasitasnya mengambil query yang salah. Kapasitasnya K on K itu alamat. Kapasitas server kapasitas server, kita buka tabelnya. Alamatnya 1, 2, 3. Benar. Tapi ini harusnya nggak ngambil di disable b.server. Harusnya mengambil dari A itu dari ini A titik nomor. Bener gak sih? Server A itu kan server itu yang kita ambil adalah alamatnya ini kita ambil 1, 2, 3. Nah gitu. Kita buka lagi. Nah ini udah bener, alamatnya udah bener sih. 3 ngambil dari sini. Nah ini baru bener. Kemudian kita query, kita group. Nah ini baru bener udah kapasitasnya bener, datanya bener, dan itunya bener. Oke, sekarang kita akan mengambil query ini untuk menghasilkan mana yang harus didiskualifikasi. Berarti kan di sini yang harus didis kan 1, 2 dan 2 toh. Alamat 1 dan 2 harusnya sudah dis. Ini alamat 1 dan 2 harusnya sudah dis. Maka harusnya yang tertinggal adalah server 1 saja. Maka peserta ini query kita ambil dulu ya. Hasil dari query kita ambil
cek. Wis. Dicek query-nya. Kemudian oh ya, ini harusnya dikasih where. Dikasih where apa? Harusnya kan ini sudah gak muncul. Berarti where akses, ya, yang aksesnya kurang dari kapasitas. Nah, where akses kurang dari kapasitas. Unknown kolom akses. Padahal tadi ada ya. Saya. Ini seperti ini, berarti kita pakai having akses kurang dari kapasitas. Oh, ini having count akses nah ini baru benar kita dapat alamat 3 aksesnya ini sama ini. Lupa alamat 3 itu IP-nya berapa? Kalau alamat kita ke table server nomor indeks ya, nomor. Berarti kita pakai kolom nomornya ini. Nomornya disini 5, dapatnya 5. Berarti kita harus menampilkan angka 5 ini sebagai indeks pilihannya. Ya, berarti karena di sini kolom nomor itu ada di tabel server. Nah, ini ya. Berarti kita harus tambahkan di sini nomor. Kemudian di sini juga tambahin nomor juga. Kita coba dulu. Nomornya 0. Berarti ada yang salah ini. Alamat 1, akses 30, kapasitas saya nggak usah wes. Pakai cara yang tadi aja. Yang penting alamatnya 1, aksesnya 30, kapasitas 15. Loh, kok bisa aksesnya 30? Karena ada ini having count alamat kurang dari kapasitas. Berarti ini sudah nggak relevan lagi ya. Harusnya bukan 30 ini. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan ini, loh, server 30 itu kapasitasnya berapa ya? Ada yang salah ini, ada yang salah bolehnya. Ini dulu guys. Berarti harus manual ini, nggak bisa. Jadi dari query cukup segini saja. Alamat 3, aksesnya 1 sama 5. Jadi query-nya cukup sampai di sini aja. Kita copy, kemudian kita proses di situ di PHP. Kita buka dulu MySQL query. Mana ini? Select. Next. Loh, kok gini? Ini MySQL PHP aja.
select, mana select. Nah ini PHP MySQL select. Nah ini dia. Berarti koneksinya tetap di sini ya, koneksinya ditaruh di awal. Ini koneksinya ditaruh di awal. Cut. Ini ditaruh di awal sini. Nah, kemudian query-nya result semakan ini else no result. Nah ini dia, ID sama dengan row-nya disamakan dengan database, alamat akses kapasitas, alamat akses kapasitas. Oke, kita simpan. Ini kita lihat dulu hasilnya benar apa enggak. Mana tadi server tadi? Nah ini alamat satu akses kapasitasnya 1510. Aksesnya belum muncul, kenapa ini ya? Akses. Oh, akses. Salah. Nah, ini kelihatan kan? Alamat 1 aksesnya 16, alamat 2 14, kapasitas 10. Ini sudah over banget. Maka yang layak adalah ini kan? 3. Maka kita sudah gak pakai acak lagi ceritanya nih. Acak yang pertama kayak gitu, kemudian cek acaknya mau dipakai ke server mana. Maka kita kasih, ini kan pilihannya gini toh ya, URL-nya pilihan acak, kita copy aja. Oh sorry. Acaknya di mana tadi acak tadi? Nah ini acaknya kan di sini 0 sampai 5. Kita nggak pakai acak yang ini lagi. Hanya ada 3 server. If. Jadi untuk menandai servernya, server sama dengan 0. Ya. Ini kan anggap aja 0 1 2 ya. Nah, kemudian if jika ini biar enak ya, yang sudah akses sama dengan row akses. Kemudian kapasitas server sama dengan row kapasitas. Servernya ada 3, jumlah server 3. Ada 3. Maka kita akan pilih acak dari 1 sampai 3. Pilihan sementara sama dengan run 1,3. Oke. Ini adalah server pertama. Server pertama adalah ini. Kemudian server plus ya. Server plus. Jadi pilihan pertama kita cek
if yang sudah akses lebih dari sama dengan kapasitas server, maka gimana? Dipilih apa enggak? Kira-kira kalau sudah lebih dari ini dipilih apa enggak kira-kira? Mana tadi? Nih. Udah ketemu nih yang sudah akses sekian, kapasitas sekian. Jika pilihan sama dengan server ini, maka arahkan ke server lain. Nah, mengarahkannya kan susah. Kita hanya bisa memilih di sini, kita nggak bisa mengarahkan. Kebutuhannya adalah harus dipilih yang mana yang sesuai, yang mana yang tidak. Maka yang paling gampang itu jika pilihannya 0 dulu, ini pilihannya 0 dulu. Jika yang sudah akses kurang dari kapasitas server, maka pilihan sementara adalah server yang sekarang. Jadi saya coba server berikutnya. Kemudian setelah itu jangan lupa URL-nya bukan pilihan acaknya kan sudah beda ini. Kita nggak pakai acak yang ini tapi 1, 2, 3. Pilihan acaknya adalah server 1, 2, 3. Mana tadi ya? Pilihan sementara. Nah, URL-nya adalah pilihan sementara. Pilihan sementara. Loh Pak, pilihan sementara kan hanya antara 0, 1 sampai itu kan Pak ya? Betul. Kita tambahkan URL-nya seperti ini. Tiganya diambil dari pilihan sementara. Jadi di sini server pilihan sementara .cloud.com. Kita coba ya. Kita running 30 kali. Kita reset ininya dulu. Beban kita hapus dulu. Do you want to delete terus? Yes. Udah habis. Kita akan buka servernya dari load balancingnya. Apakah dia bisa? Pertama, error result server 0.cloud.com gak bisa di found. Oh, berarti plus 1. Pilihan sementaranya ternyata 1 ya. Masih 0. Berarti ada yang salah ini. Server 0 gak ketemu. Kita lagi coba lagi. Server 1, oke. 1 akses kapasitas 15. Benar. 2 kapasitas 15. 3 1 server 2 keisi sekarang, alamatnya 3. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Sampai 12 ini sudah hampir penuh. Server 1 sudah hampir penuh. 2 sudah penuh. Sudah over. Ini server 0. Berarti ini kalau tidak berarti dia kapasitasnya sudah penuh. Jadi yang sini nggak bisa menemukan dia server yang mana yang sudah penuh, server mana yang sudah. Kita coba kita setting agar dia over ya, sampai 8 kapasitas 5.
Nah, ini masih ada sedikit error ini. Kok bisa dia alamat 3, alamat 8, kapasitas 5. Nah, kayak gini, main manajemen kapasitas server seperti ini. Jadi tujuannya emang ke high performance computing ya. Ketika ribuan orang mengakses ini, harus bisa sampai bagi ke pelayan-pelayan. Apa itu pelayan? Ya, server itu pelayan. Agar sampai bisa melayani mereka dengan baik sesuai dengan kapasitas server yang ada. Oke. Kita buka silabus dulu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, nanti dicoba di rumah ya, membuat seperti ini dicoba. Pastikan sampean kalau bisa sampean menemukan kenapa kok ini kok server 0, padahal pertama kali juga dia 0. Kenapa kok seperti itu? Ya, bukan karena pertama bebannya 0 kan ya. Bebannya 0, otomatis query-nya 0. Ini nggak ada zero result, otomatis pilihan sementara pasti kosong, blank, seperti itu. Maka harus ada pilihan defaultnya. Mungkin pilihan defaultnya mungkin sementara 1 dulu. Jadi, tapi efeknya nggak kehitung sih. Nggak kehitung kok, kehitung. 1 dia akan kesimpan di sini. Kesimpan di sini ya. Acak sesinya. Acak di sini nggak sama dengan acak di sini masalahnya ya. Ya, ada masalah yaitu beban di sini, server di sini tidak sama dengan acak yang di atas sana. Ya, masalah lain. Mungkin itu sih yang menyebabkan dia salah. Oke, sekarang kita buka silabus dulu. Kita ngajinya sampai di mana? Cloud computing. Ini pertemuan ke berapa? Yang keenam kan, Pak. Yang ke-6 ya. Enhancing your cloud service. Oke, kita sampai di Al-Baqarah 146 sampai 153. Saya buka. Kuat enggak ini buka browser, buka ini, rekam sekaligus juga. Mana tadi? Al-Baqarah ayat 14. Kamu temukan 146 ya. Kita buka Al-Baqarah 146. Oke, coba saya bacakan dulu ya, besok nanti gantian membacanya. Kita 146 sampai 153. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun.
alladzina itu orang-orang yang atainahum telah kami beri mereka alkitab kitab ya'rifunahu mereka mengenalnya kama ya'rifuna abna'ahum sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka wa inna fariqon dan sesungguhnya fariqon segolongan minhum dari mereka layak tumun al-haqqu benar-benar menyembunyikan al-haqqu kebenaran wa hum ya'lamun dan mereka mengetahui al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin al-haqqu kebenaran mir rabbika dari Tuhanmu fala takunanna dan janganlah kamu menjadi minal mumtarin dari orang-orang yang ragu walikulli wijhatun huwa mawalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir walikulli dan masing-masing wijhatun sebuah arah huwa mawalliha dia menghadap kepadanya fastabiqu dan berlomba-lombalah kalian ay khairatu kepada kebaikan aina makanu di mana saja mata kunu kalian berada yakti mendatangkan bikumullahu kalian jami'an semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ini perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian 149 wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa min haitsu dan di mana saja dan dari mana saja kharajta kamu keluar fawalli maka palingkanlah wajhmu syatra ke arah masjidil haram wa innahu lal haqqu dan sesungguhnya lal haqqu kalian benar-benar min rabbika dari Tuhanmu wa mallahu dan tidaklah Allah bighafilin lengah amma ta'malun dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian kita sampai 153 ayat 150 wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Wa min haitsu dan dari mana saja kharajta kamu keluar fawalli maka palingkanlah wajhmu syatral masjidil haram ke arah masjidil haram wa haitsu ma kuntum dan kalian berada di mana saja fawallu maka palingkanlah wujuhakum wajah kalian satrahu ke arahnya li'alla yakuna linnasi li'alla agar kalian tidak yakuna menjadi linasi manusia alaikum atas kalian hujjatun hujjah illal ladzina kecuali orang-orang yang zalamu zalim minhum jadi mereka fala takhshawhum dan janganlah kalian takut kepada mereka wahsyawun dan takutlah kepadaku wali utimma nikmati alaikum dan agar aku sempurnakan nikmatku alaikum atas kalian wala alakum tahtadun dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama sebagaimana arsalna kami telah mengutus fikum kepada kalian rasulan seorang rasul minkum dari kalian yatlu alaikum dan dia bacakan alaikum atas kalian ayatina ayat-ayat kami wa yuzakkikum dan dia mensucikan kalian wa yu'allimukum dan dia ajarkan kalian alkitabu kitab wal hikmata dan hikmah wa yu'allimukum dan dia mengajarkan kalian ma lam takunu ta'lamun apa yang belum kalian ketahui. Kemudian ayat 152 Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni maka ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum aku ingat kepada kalian.
Washkuru dan bersyukurlah kalian li kepadaku, wala takfurun dan kalian jangan kufur. Ini 153 apa 153. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan bis-sabri dengan sabar, was-salati dan salat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, dari ayat-ayat ini apa ada yang ingin sampai tanyakan? Ini agak berkesinambungan Ustaz. Yang ayat berapa? Kan tadi disuruh apa? Tidak biar tidak apa ya? Yang ayat 146 ya. Yang mana? Tadi itu gak boleh apa ya? Gak boleh sombong tahu gimana tadi yang disuruh menghadap ke kiblat terus itu loh Ustaz. Gimana ya maksudnya? Oh, yang menghadap Itu maksudnya disuruh sholat gitu tuh Ustaz. Nah, kita buka aja tafsirnya. Wa min haitsu kharajta, dari mana ini kayak. Ini yang ayat 149. Palingkanlah. Ya. Nah, ini ya. Kita buka Iya. tafsirnya aja. Oh, bentar. Ini untuk membuka tafsirnya saya harus membuka terjemahannya dulu. Tampilkan terjemahan dulu. Nah, ini. Palingkanlah ke arah Masjidil Haram. Nah, ini ya. Di bawahnya lagi muncul lagi, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. 2 kali dia muncul. Ya, kita buka tafsirnya aja biar lebih tahu ya. Kalau versi tafsir Kemenak, dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhan. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Oke, apa yang disebutkan oleh ayat ini adalah perintah yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar semuanya dari berbagai penjuru dunia menghadap ke arah kiblat. Oke, mufassirin berbeda pendapat mengenai hikmah yang terkandung di dalam pengulangan sebanyak 3 kali ini. Ya, diulang 3 kali. Menurut satu pendapat, ini merupakan pengukuhan ya, tauhid pengukuhan. Mengingat ia merupakan permulaan nasih yang terjadi di dalam Islam. Revisi gitu ya. Kemudian menurut apa yang dinaskan oleh Ibnu Abbas dan lainnya. Pendapat lain, ini merupakan tahapan dari berbagai keadaan. Tahapan pertama ditujukan kepada orang yang menyaksikan Ka'bah. Kemudian tahapan kedua, orang yang berada di dalam kota Mekah tapi tidak melihat Ka'bah. Tahapan ketiga ditujukan bagi orang yang berada di kota lain. Ini beda-beda pendapat ya. Intinya kita suruh menghadap Ka'bah. Menurut Al-Qurtubi, tahapan pertama kepada orang yang berada di Mekah, dalam kota Mekah, kedua di kota lainnya, yang ketiga orang yang berada dalam perjalanannya. Ini beda pendapat ini. Pendapat lain yang itu dikemukakan hanya karena ia berkaitan dengan konteks sebelum dan sesudahnya. Pada awalnya Allah berfirman, kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah wajahmu ke arahnya, dan sesungguhnya orang Yahudi diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Nah, dalam ayat ini menyebutkan tentang permintaan Nabi yang dikabulkannya. Allah memerintahkan untuk menghadap ke arah kiblat yang disukainya. Kemudian tahapan kedua, dari mana kamu saja datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini
bukan sesuka hati lagi, tapi ke arah Masjidil Haram. Maka Allah menyebutkan bahwa perintah tersebut adalah kebenaran yang datang dari Allah. Nah, intinya itu. Allah menyebutkan bahwa perintah tersebut adalah kebenaran dan yang datang dari Allah. Pada tahapan pertama disebutkan kiblat Ka'bah disebut sesuai dengan apa yang diinginkan Rasul sendiri. Dan padanya disebutkan bahwa hal tersebut merupakan betul dari Allah juga. Kemudian dalam tahapan ketiga disebutkan satu hikmah yang mematahkan hujah orang-orang yang menentang dari kalangan orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang memprotes masalah Rasul SAW yang menghadap ke arah kiblat mereka. Padahal mereka mengetahui, maksudnya ke arah Masjidil Aqsa. Padahal mereka mengetahui kitab-kitab mereka bahwa kelak Rasul SAW akan dipalingkan arah kiblatnya Nabi Ibrahim itu, yaitu ke arah Ka'bah. Ya kan sempat dipindah gitu. Awalnya di Masjidil Haram, kemudian Ka'bahnya sempat dipindah ke Masjidil Aqsa, kemudian dipindah lagi ke Ka'bah lagi. Demikian pula terbantahkan hujah orang-orang musyrik Arab ketika Rasulullah dipalingkan dari kiblat orang-orang Yahudi ke kiblat Nabi Ibrahim, yaitu kiblat yang lebih mulia daripada kiblat Yahudi. Mereka mengagungkan Ka'bah dan merasa takjub dengan menghadapnya Rasul ke arah Ka'bah. Oke. Menurut pendapat lain tidak demikian alasannya, hikmahnya itu. Semuanya di detailnya tuh di kitab karangan Ar-Razi dan lain-lainnya yang berinci. Oke, gitu. Oh, nggih, Ustaz. Jadi kayak menjadi kesunahan gitu, Ustaz. Kayak Ya bisa dibilang seperti itu, kita kalau keluar datang ke arah kiblat berdoa gitu. Jadi, tapi di ayat lain juga ada yang dijelaskan bahwa kalau dalam perjalanan itu kita boleh ke arah mana saja, karena itu di luar kendali kita. mungkin di sini itu Ustaz, apa kayak disuruh lebih giat beribadah gitu mungkin. Ya, banyak-banyak sholat. Ya boleh, bisa diartikan seperti itu juga, karena Allah kan ngasih tahu tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ya betul juga. Tapi Ustaz, saya mau tanya itu loh, kan orang Yahudi itu loh, kok kenapa nggak binasakan aja seperti kayak kaum-kaumnya Nabi Lut, kayak kaum-kaumnya nabi-nabi yang lain gitu Ustaz. Kok Ya, masih ada gitu Ustaz? kok masih ada ya? Iya. Kalau menurut saya pribadi ya karena Allah itu bersifat Rahman sama Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di awal surah itu seperti itu. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Kalau Bismillahnya beda, Bismillahirrahmanirrahim, maka azabnya pedih, maka sudah musnah semua itu. Tapi karena menunjukkan sifatnya Rahman Rahimnya Allah, orang yang tidak di aja, yang kafir aja tetap sama Allah dikasihi. Jadi itu bedanya sama manusia. Kalau manusia itu kalau orang yang sudah nggak itu kan mesti nggak dikasih apa-apa. Pernah Nabi Ibrahim itu seperti itu. Ada orang yang kafir, ada orang yang muslim. Nah yang muslim semuanya dikasih makan. Ada orang yang kafir itu mau minta makan nggak dikasih, ditegur sama Allah. Nah sampai ini gimana? Orang tadi yang sampean tolak minta makan tadi itu saya kasih rezeki sampai sekian tahun, sampai sekarang berpuluhan tahun. Masa sampai minta satu roti aja nggak boleh? Akhirnya orang tadi dipanggil, wahai fulan, ini tak kasih roti, silakan dimakan. Loh, tadi kok bukannya nggak boleh ya? Saya ditegur sama Tuhan, Tuhan semua yang kasih makan, kok saya malah melawan sifat itu. Akhirnya, oh gitu ya. Ya wis, aku tak masuk Islam pisan wis, saya masuk Islam juga. Jadi itu termasuk salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh alam, termasuk hewan-hewan, jin-jin semuanya yang nggak kita tahu. Pertanyaannya bagus. Kurang lebih versi saya jawabannya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, mungkin didiskusikan? Sudah Ustaz. Soalnya kan tadi itu saya mikirnya
Kalau mungkin kalau udah dibinasakan nggak ada kayak pertumpahan darah lagi di kayak Palestina gitu Ustaz. Kan kasihan kayak orang-orang muslimin di sana itu loh Ustaz. Loh, itu Banyak yang sudah pernah meninggal. dilakukan. Oh, Sudah pernah dilakukan. Zamannya Nabi Nuh, semua orang dibinasakan semua, kecuali Nabi Nuh sama itu toh. Semua orang yang baik lah. Tersisa di perahu itu kan ya, iya. tinggal yang enggak naik perahu ya otomatis mati karena ketelan banjir dan banjirnya lama sekali. Ya hanya beberapa hewan yang berpasang-pasangan saja yang bersama Nabi Nuh. Jadi kita tuh kayak keturunannya Nabi Nuh gitu, kasarnya seperti itu. Jadi keturunannya Adam, Nabi Adam yang kasarnya itu sudah tidak, kasarnya sudah tidak mau diajak Islam, gak mau menyembah Allah, itu dibinasakan semuanya pada zaman Nabi Nuh. Maka doa sabu jagatnya beliau dipakai di situ untuk membinasakan orang-orang kafir tadi. Sudah. Dan ternyata meskipun sudah dibinasakan semuanya, sampai sekarang masih banyak juga orang-orang yang non-Islam kayak gitu kan ya. Dan ternyata memusnahkan Iya. itu bukan solusi. Masih Mungkin aja. mungkin itu Ustaz ya. Allah kayak memberi apa kayak orang-orang kafir itu biar kita bisa berjihad gitu loh, Ustaz. Mungkin gitu ya. Ya, Kalau nggak ada kan tenang-tenang aja, nggak ada effort gitu. Mungkin. kalau nggak ada orang kafir terus sampean katanya Islam no sopo. Terus kan gitu ya. Iya, iya. Iya, boleh juga. Orang-orang kafir itu adalah lahan jihad untuk misalkan kita berbuat baik kepada mereka, terus kita bisa berbuat kebaikan, akhirnya kita bisa dapat pahala. Ya kurang lebih sama seperti orang kaya sama orang miskin. Kenapa harus ada orang miskin? Agar orang kaya bisa memberi memberi rezekinya kepada mereka. Ini ada apa ini komputer saya ini? Mouse without border setting. Oh, oke, oke, oke. Iklan ya. Jadi sama seperti ada dokter, ada orang sakit. Kenapa kok dibikin kayak gitu? Ya agar dokter itu bisa punya kesempatan beramal kepada orang yang sakit tadi. Lahan pahala sih. Ya, very good point. Pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan jawabannya juga bagus juga ini. Iya, Ustaz. Amin. Kebetulan hari Jumat juga, Ustaz. Ya, betul. Ini untuk tugasnya, walau sudah nggak ada pertanyaan, saya jelaskan tugasnya di rumah adalah mempraktekkan yang tadi, kemudian membacakan seperti saya. Boleh pakai HP direkam, tidak harus ada wajah. Ya, pakai HP direkam kayak gini kan bisa. Jadi membacakan tadi, kemudian zaman kumpulkan di grup WA langsung. Karena Oh, di grup mau Ustaz. di grup aja, karena kan ini kan tugasnya benar-benar contohan. Yang penting teman bisa. Kemarin soalnya itu apa? Yang membaca itu Ustaz, kan di YouTube kan saya uploadnya. Saya bingung mau kumpulkan di mana ini. Kalau membacakan itu diupload di YouTube, linknya ditaruh di grup. Oh, Gitu. gitu. Oke, mungkin Ini hari ini diupload di drive apa perlu diupload lagi? linknya dikirimkan ke grup. Linknya Oh, saja. iya. Kalau ini kan nggak ada tugas yang rahasia, nggak ada kan. Jadi karena itu ya ditaruh di grup aja untuk yang minggu ini. Kalau tugas yang rahasia kayak misalkan project, oh ini buat ini soalnya beda tiap orang, maka seperti itu baru kita arahkan ke drive. Ini saya tulis di grup. Wah, masih loading. Untuk yang error terakhir itu gimana Pak? Yang melebihi kapasitas di server 3 tadi Pak? Oh ya, itu belum dicoba ya. Tadi kan sudah saya ini tadi karena yang pertama errornya itu sudah kapasitasnya over.
maka harus ada server lain. Maka itu tadi, layanan diputus. Ya mau gimana lagi, misalkan sudah 1 juta orang, servernya cuma 1000 kapasitasnya, ya tidak bisa dia down, akhirnya down. Ini tadi kita sudah perbaiki ya untuk yang ininya, untuk yang defaultnya. Kalau sudah sementara pakai 1 dulu. Kita hapus lagi di beban, kita hapus lagi. Kita buka lagi. Yang pertama kali dibuka adalah server 1, zero result, karena dia masih belum ada datanya, data masuk. Kemudian yang kedua, server 1 on, server yang ketiga, server 2 on. Jadi data yang satu tadi hilang, jadi nggak kebaca. Nah ini, dia masih acak seperti itu ya. Pertama kan acak, begitu dia diganti di kode yang kedua. Nah, kurang lebih ini dashboard sederhananya. Ini udah over ini, 23 kapasitas ini. Kenapa? Ya gak ada pilihan lain. Pilihannya hanya 3. Ya apa mana? Nah, seperti itu berjalan terus. Karena gak ada pilihan lain, maka dia akan ke arah server yang pertama ini. Karena pertama down, dia sudah down. Kalau dibuat stopper gitu gimana Pak? Waktu penuh ditulis kayak berhenti gitu Pak, nggak bisa dipencet, nggak bisa dimasukin lagi. Berarti Itu di codingan di sebelah mananya Pak? Kalau dikasih stop gitu. di sininya. Ini kan pilihan sementara ini sama pilihan sementara ini. Awalnya di setting defaultnya 1. Kenapa kok 1? Jaga ini ketika datanya kosong. Nah, ini silakan dibuat eksperimen. Tentu saja di sini masih banyak sekali kekurangan ya. Karena waktunya cuma sebentar ya. Kalau kalian boleh mau coba di rumah mengatasi gini gimana caranya nih, gimana caranya, masalahnya apa, pasti ada masalah lain. Karena emang servernya cuma 3 dan permintaannya masih segitu banyaknya. Gitu, silakan diotak-atik di bagian ini. Ini untuk milih server, ini untuk eksekusi pilihan server yang tadi. Gitu. Ini baru statis, kita belum masalah weight, capacity belum. Kita belum masalah dinamik belum. Oh, kita harus ngecek server pingnya paling cepat yang mana. Itu kita belum pakai, itu belum. Sementara pakai ini dulu. Sebelum kita fokus ke cloud yang beneran, kita pakai cloud-cloudan dulu. Yang penting kita bisa misahin beban antara satu dengan yang lain. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Ini saya stop recording dulu.